kondisinya sudah diprediksi akan, lebih buruk ya, dan itu, dalam 12 bulan ke depan memang situasinya sudah diantisipasi bahwa akan terjadi pelambatan sebagai reaksi dari ataupun sebagai, dampak dari apa yang terjadi selama ini yaitu Covid ya, dan kemudian adalah geopolitik, yang masih terus berkelanjutan dan juga China yang masih memperlakukan zero Covid ya, zero Covid, mereka masih lockdown, meskipun diprediksikan 2023 akan lebih baik ya daripada 2022. Jadi, sebetulnya apakah itu resesi atau bukan, yang jelas bahwa kondisi 2023 itu akan lebih buruk dari 2022 dan itu sudah di-warning juga oleh G20 ya dalam deklarasinya, itu ada banyak pernyataan untuk antisipasi, mitigasi, dan juga kerjasama regional maupun multilateral. Persiapan-persiapan itu sebenarnya sudah dilakukan, termasuk di Indonesia sudah ada perbaikan dalam Undang-Undang P2SK, kemudian monetary policy yang lebih akomodatif kepada kondisi antisipasi inflasi global. Dan harga minyak juga sudah mulai menurun ya sedikit, sehingga mudah-mudahan perekonomian akan lebih mendingin. Nah, keterangan bahwa ekonomi resesi itu berdasarkan data di kuartal ketiga ya, kuartal keempat sebetulnya sudah membaik ya, confidence levelnya juga sudah mulai pulih, dan daya belinya masih cukup kuat. Memang ada beberapa peristiwa-peristiwa PHK ya di beberapa negara. Tapi, saya kok cukup yakin itu bisa dimitigasi ya, meskipun saya setuju bahwa kondisinya akan lebih lambat daripada 2022 untuk tahun 2023. Oke, akan melambat dibandingkan tahun lalu, tapi masih bisa dimitigasi, Pak Anggito. Saya akan minta pandangan ke Pak Irman. Pak Irman, seperti apa pandangan Anda terkait dengan kondisi fundamental tanah air di tengah tantangan global yang ada saat ini? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Sejauh ini kami melihat memang kondisi fundamental kita cukup kuat ya. Kita termasuk salah satu negara yang mungkin bisa dikatakan cukup beruntung di tengah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu inflasi global, tapi kita masih bisa menjaga inflasi domestik kita cukup relatif lebih rendah dibandingkan dengan peer country, sehingga daya beli masyarakat pun cukup terjaga. Dan kalau kita lihat dengan perang Rusia-Ukraina yang mendorong harga komoditas, termasuk komoditas ekspor kita yaitu CPO dan batu bara, ini cukup memberikan pendapatan ekspor yang sangat besar bagi negara kita, dan juga tentunya ada trickle down effect juga ke para pelaku bisnis ekspor, terutama eksportir gitu ya. Dan kalau kita lihat tingkat saving kita di 2 tahun terakhir selama pandemi itu luar biasa, tumbuh double digit, dan ini menjadi modal yang baik sebenarnya bagi kita untuk menghadapi turbulensi dari global di 2023 ini. Dan kalau kita lihat memang sejauh ini sampai dengan kuartal 3 ekonomi kita tumbuhnya cukup solid, dan beberapa indikator di kuartal 4 menunjukkan memang secara quarter on quarter ekonomi kita memang melambat, tapi itu wajar karena mengikuti pola seasonalnya kita punya libur yang cukup banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, itu kita masih jauh lebih kuat di kuartal 4 ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Dan ini menjadi modal yang baik untuk kita dalam menghadapi nanti tantangan yang ada di 2023. Dan kalau kita lihat kan ada 2 jalur ya yang akan mempengaruhi mungkin bagaimana ekonomi global itu mempengaruhi kita gitu sebagai negara perekonomian terbuka. Yang pertama tentunya perdagangan, terutama dari sisi volume, dan yang kedua dari pasar keuangan mungkin dari sisi nilai tukar. Tapi kalau kita lihat di sektor realnya dari sisi sektor perdagangan, harga komoditas meskipun menunjukkan arah koreksi, kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan level pandemi, sehingga kita masih bisa memaintain surplus neraca perdagangan sejauh ini. Kemudian dari sisi keuangan pun, jalur keuangannya kita lihat juga nilai tukar kita memang tertekan sekali di akhir tahun, tapi dengan BI yang turut melakukan peningkatan suku bunga dan menjaga spread antara Fed Fund Rate dan juga BI 7 Days Reverse Repo, dan juga kita lihat surplus kita di neraca perdagangan cukup besar, ini menjadi bantalan bagi rupiah untuk stabil gitu ya di tengah tekanan dari sektor keuangan global. Mungkin itu Oke. yang bisa saya sampaikan.
Baik, saya kan kembali ke Pak Anggito. Pak Anggito, apakah kita masih bisa menggantungkan pada komoditas sebagai modal untuk menghadapi turbulensi di tahun ini di tengah harga komoditas yang diproyeksikan akan semakin melandai di satu sisi, seperti apa juga Anda melihat daya tahan konsumsi rumah tangga kita sebagai tulang punggung perekonomian tanah air? Ya, sebetulnya ada dua ya. Pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mas Irman ya, banyak hal bahwa memang kalau kita lihat kondisi global itu melambat ya, tetapi respons policy kita sudah cukup memadai ya di tengah situasi yang turbulensi yang cukup berat. Eh, Memang di sisi komoditi ini ada koreksi ya, tapi kita masih bisa menemukan surplus ya dari sisi neraca perdagangan dan itu sebetulnya sih harusnya apa namanya harga komoditi itu tidak setinggi yang sekarang kita lihat ini. Ini kan karena efek dari turbulensi global khususnya terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Jadi saya kira dengan harga komoditi yang tinggi sekarang ini dan turun, saya kira itu tidak harusnya tidak menjadi masalah ya. Bahkan sebetulnya dengan harga komoditas yang cukup tinggi ini cukup mengganggu harga-harga domestik ya. Ya sebetulnya menurut saya kalau harga komoditasnya akan turun, ekonomi akan lebih dingin ya, lebih dingin. Mungkin ekspektasi inflasi juga lebih terukur gitu. Nah, sementara windfall yang dinikmati oleh pengusaha kan sudah cukup tinggi ya selama 2 tahun tercermin dari penerimaan pajaknya sangat tinggi di tahun 2022 ini. Saya kira itu justru akan membaik ya dari sisi ekspektasi inflasi yang mudah-mudahan trennya akan terus berlanjut ya. Oke, tapi